Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada topik baru, yaitu tentang kesetimbangan ion dan pH larutan penyangga. Nah, di sini sebelum itu aku mau tanya, ada tidak hadir hari ini? Siapa? Hadir, terus? Satu orang saja. Berarti sisanya 35 orang ya? Aku mau bertanya ini, udah pegang HP masing-masing? Sudah punya pegang HP masing-masing? Itu sudah ada kirim link di dalam grup, yaitu menti.com. Ada terlihat linknya? Ada kode juga. Ada kode, silakan nanti klik linknya, masukkan kode. Di situ ada pertanyaan, silakan dijawab sekarang. Jadi ini Ibu lihat dulu ya dari perwakilan teman-temannya nih yang belum, silakan diisi. Ya, tenangkan dulu suaranya. Siapa yang dua orang yang bahagia? Saya Bahagia kamu. Kenapa bahagianya? saya setiap hari bahagia. Oke, kita mengulang materi sebelumnya. CH3COOH ditambah NaOH. Apa hasilnya? Oke, selanjutnya apa lagi hasilnya? Apa? H2O. Lalu aku tanya, CH3COOH, NaOH itu apa namanya? Nama rumus kimianya? Nama senyawa kimianya? Asam asetat, natrium hidroksida, natrium asetat, dan nah, Ibu mau tanya, coba dari reaksi ini, Ibu mau menghubungkan lagi dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Coba, kalau misalkan asam basa Bronsted-Lowry, siapa yang bertindak asam, basa konjugasi, basa dan asam konjugasi? Ayo. Apa bilang? Nah, itu sebagai asam. Terus? Ya. Masa konjugasinya CH3COOH. Terus? NaOH itu basa kuat. Nah, terus? H2O itu asam. Oke, betul? Ya. Dengan asam basa Bronsted, nanti ini akan berhubungan dengan materi kita pada komponen larutan penyangga. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, di pembelajaran hari ini itu berbasis program based learning. Artinya nanti ada suatu masalah yang akan diberikan kepada kalian melalui lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah membandingkan pH larutan penyangga dengan yang bukan larutan penyangga, dengan ditambah sedikit asam atau sedikit basa, atau melakukan Kalian pengejaran. tuh masuk kamera, Yang jangan kedua, maaf. menentukan komponen larutan penyangga. Dan yang ketiga, menjelaskan prinsip kerjanya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pengerjaan LKPD nantinya. Nah, ada pun lanjut, manfaat kita nanti mempelajari larutan penyangga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dalam peristiwa pengawetan makanan dan minuman. Lanjut, manfaat selanjutnya adalah untuk mengontrol pH darah manusia. Selanjutnya adalah mengontrol pH pada obat tetes mata. Nah, jadi pada saat misalkan kalian matanya lagi perih, terus kan kalau perih atau lagi terkena sesuatu yang membuat mata kalian iritasi, sehingga kalian menggunakan obat tetes mata. Nah, jadi inilah manfaat salah satu 3 manfaat yang kita pelajari nantinya setelah mempelajari konsep larutan penyangga. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengerjaan LKPD. Tadi Ibu sudah bilang bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah problem
nanti di sini ada 5 tahapan yang akan kalian lalui. Nanti di sini juga sudah Ibu masukkan ke dalam LKPD. Silahkan lalui pengerjaan-pengerjaannya secara berurutan. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di dalam grup dalam bentuk elektronik LKPD. Nah, silahkan kalian buka sekarang HP-nya. Buka HP-nya, terus lihat LKPD yang telah Ibu kirimkan. Nah, sudah. Ibu beri waktu sekitar sampai jam pertama. Jam pertama berbeda, maka kalian harus sudah selesai pengerjaan LKPD-nya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu. Kelompok untuk presentasi hasil pengerjaan LKPD-nya. Jadi Ibu acak terlebih dahulu ya. Oke, untuk penampilan pertama kita persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Baca dulu ya. Fase 1. Fase 1 orientasi strategi Ada masalah. pada masalah. Nah, lanjut. Bisa dibaca. Yang kedua. Fase 2 mengorganisasikan untuk belajar. Silakan dibaca. Ada 2 pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, apakah vakum sirih baik untuk kesehatan? Dan yang kedua, mengapa jika sering mengunyah daun sirih dapat menyebabkan penumpukan plak pada gigi? Jawaban sementara dari kelompok kami. Yang pertama itu vakum sirih berguna untuk memperbaiki saluran akar gigi serta melindungi gigi agar tidak mudah rusak, menghilangkan bau mulut, menyebabkan sakit gigi, dan menyehatkan tubuh. Namun, jika kita terus-menerus mengonsumsi vakum sirih dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan sakit perut, buang air, mual, hingga kepada darah turun dan kolaps. Keracunan vakum sirih juga bisa membuat pH darah terlalu basah dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ. Jawaban yang kedua, yaitu karena di dalam daun sirih terdapat kandungan alkohol atau kalsium hidroksida dengan pH yang tinggi akan menyebabkan lubang mulut bersifat basah dan menghasilkan yang dapat merusak sistem oksidasi DNA sel glukosa sendiri dan mempercepat penumpukan plak pada gigi. Satu lagi. Nanti lah, dengar kawan dulu. Ya, pasti baca pasti. Tiga, bimbing penyelidikan. Larutan K2 PO4 dan PO42 merupakan sumber penyangga yang terdapat pada air liur manusia. Kelompokkan sumber penyangga tersebut ke dalam larutan penyangga asam atau basa dan tuliskan komponennya. Jawabannya, penyangga fosfat terdapat di dalam sel yang berasal dari campuran dari asam lemak H2PO4 dan basa konjugasinya yaitu HPO44. Jika proses
metabolisme sel menghasilkan banyak zat asam ion H+, maka akan segera Untuk kelompok lain ada perbedaan jawaban. Untuk pertanyaan nomor 1 ada yang beda? Jika ada, silakan sampaikan dari kelompok lain. Sama semua? Sama semua atau beda? Sama? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Kalau tidak ada, kita silakan kelompok 1 untuk duduk. Beri tepuk tangan ya. Yang pertama pribadi mohon kami jika ada masalah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acak lagi. Ya, kita silakan kepada kelompok 2 yang bertepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 2 berdasarkan LKPD mohon didengarkan kawan-kawan. Ya, mohon didengarkan kawan-kawan kata Nayaka. Silakan. Baca soal. yang kosong berdasarkan video di atas. Di dalam video pada larutan HCl ditambah NH4Cl memiliki volume. Oke, jadi seperti ini hasil pengamatan dari video praktikmu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan lanjut. Berdasarkan tabel di atas, jelaskan menurut pendapat kalian mengenai penambahan HNO3, NaOH, dan Aquades terhadap pH awal dari larutan HCl ditambah NH4Cl, CH3COOH ditambah CH3COONA dan NH4OH, NH4Cl. Larutan HCl ditambah NH4Cl saat ditambahkan larutan NaOH terjadi kenaikan pH yang terlalu jauh pada pH awal larutan. Yang pH awalnya 5 menjadi 11, larutan ini bukan larutan penyangga. Pada larutan CH3COOH ditambah CH3COONA saat ditambahkan HNO3, NaOH dan Aquades, perubahan pH tidak terlalu jauh dari pH awal. Jadi larutan ini merupakan larutan penyangga. Larutan NH4OH ditambah NH4Cl saat ditambahkan HNO3, NaOH dan Aquades, perubahan pH tidak terlalu jauh dari pH awal. Jadi larutan ini merupakan larutan penyangga. Oke. Ada yang beda dari jawaban temannya? Tidak ada? Nah, silakan yang ini jawab. Satu soal ini lagi ya. Kita tersisa waktu 4 menit lagi. Silakan dibaca. Berdasarkan tabel percobaan, kelompokkan larutan tersebut ke dalam larutan penyangga asam, basa atau bukan penyangga. Jika larutan tersebut termasuk larutan penyangga asam basa, maka tuliskan komponen penyangga. Larutan penyangga asam CH3COOH tambah CH3COONA, CH3COOH. Ini dibaca nak? Ini dibaca. Komponen CH3COO plus H plus. CH3COOH merupakan asam lemah. CH3CONA CH3CONA menghasilkan CH3COO plus Na plus. Menurut kelompok U, apakah semua zat mengandung asam amilasa yang masuk ke dalam program buat akan dijelaskan? Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau bertanya dulu nih. Dari kelima larutan, coba kalian perhatikan. Kalau larutan A ini dia bersifat penyangga
Hah? Bukan. Oke, yang C? Bukan. Oke, penyangga apa dia? Oke, yang D? Hah? Bukan. Oke, yang E? Ya. Penyangga apa dia? Oke, inilah penggolongan dia larutan penyangga atau bukan larutan penyangga. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu larutan penyangga dan apa? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan dan menjaga keseimbangan suatu nilai pH-nya. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambahkan air. Selain itu, meski ditambahkan asam atau basa, pH-nya berubah sedikit atau tidak jauh dari nilai yang dipertahankan atau signifikan. Oke, bagaimana yang lain sudah paham? Nah, Ibu mau terakhir pertanyaannya nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat seru. Asik. Benar nggak ya, Kak? Asik, Bu. Asik ya? Oke. Sekali. Oke. Mari berbahagia. Setelah itu kerjakan tes formatif. Sudah Ibu kirimkan di dalam grup dan juga Ibu mau menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan pH larutan penyangga. Baik, Silakan Bu. dibaca dan dipersiapkan dan sampai jumpa minggu depan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.